Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malik Bima Prasetyo, NIM 61014198080 dari Prodi PJKRB 2019. Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan penanganan terhadap cedera-cedera, terutama pada cedera pada bagian pinggang, pinggul, serta cedera pada bagian tulang belakang bagian bawah. Berikut videonya. Jadi yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai cedera pinggang. Cedera pinggang sendiri terjadi karena banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkannya. Contohnya karena kurangnya pemanasan atau salahnya ketika kita melakukan pemanasan sebelum olahraga atau beraktivitas. Kemudian adanya faktor kecapean atau overuse. Ada juga faktor kurangnya olahraga sehingga badan kita belum siap untuk melakukan olahraga yang berat atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat sebelumnya. Yang bisa terjadi karena ketika mengalami cedera pinggang sendiri adalah adanya rasa pegal di bagian tulang belakang, bisa juga karena rasa sakit yang teramat sangat, atau adanya gangguan ketika kita melakukan berjalan atau gerakan-gerakan yang menyebabkan pinggang itu berfungsi atau bergerak. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengalami cedera pinggang yang masih ringan, yaitu bisa dengan dimassage pada bagian tulang belakang melalui ototnya. Kemudian bisa juga dengan terapi menggunakan dikompres menggunakan air, dengan terapi pelemasan otot, atau dengan cara ada gerakan-gerakan yang menyebabkan otot tulang belakang atau pinggang sendiri itu menjadi rileks dan juga membenarkan posisinya seperti semula. Ada juga dengan terapi mandi air hangat. Berikut akan saya berikan video mengenai bagaimana cara memassage dan juga cara ketika melakukan kompres air dingin dan juga gerakan-gerakan yang sesuai untuk recovery atau penyembuhan dalam cedera pinggang itu sendiri. Kali ini saya ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana cara kita untuk melakukan penanganan cedera pinggang, pinggul, dan juga punggung bagian bawah. Berikut videonya. Baik, yang pertama kita akan melakukan gerakan massage dengan reflorase pada bagian tulang bagian belakang bagian atas atau tulang vertebrat thoracalis ke arah atas. Pertama-tama kita menggunakan hand body atau pelumas agar si pasien lebih rileks ketika dipijat seperti ini. Sudah dipelumas, kita mulai pemijatan bagian atas seperti ini. Melakukan eflorase ini dilakukan bukan pada bagian tulangnya namun pada bagian otot di sampingnya. Lakukan gerakan ini di kedua sisi, baik kanan maupun kiri seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan gerakan seperti sama tadi, eflorase pada bagian tulang vertebrat lumbalis atau pada bagian bawah seperti bagian sini, dan juga bagian sini kanan kiri seperti ini. Sama gerakannya, namun kita lakukan dari bawah ini. Mengapa gerakannya ke atas? Itu karena aliran darah kita yang menuju ke jantung itu menujunya dari bawah ke atas, sehingga dengan melakukan gerakan ini diharapkan akan memperlancar peredaran darah sehingga akan tidak dapat bertumbuhnya asam laktat sehingga menyebabkan sakit ataupun bengkak yang berlebihan pada saat cedera. Setelah sudah pada bagian untuk melakukan bagian atas, kita kemudian melakukan ke bagian samping pada bagian tulang vertebrat lumbalis atau ke bagian sini. Kita jangan lupa kita kasih pelumas lagi.
masih ke bagian samping seperti ini. Sakit. Lihat bagian kiri. Dan ketawa. Oke. Sudah. Kemudian kita melakukan, setelah kita lakukan pada gerakan tertidur telungkup, kemudian pasien kita minta untuk duduk. Silakan duduk Mas, madep ke sana aja, madep ke sana. Nah, fokus sedikit. Gerakannya sama, kita melakukan gerakan memijat. Posisi sama, namun kita melakukannya pada gerakan si pasien dengan posisi duduk. Ternyata ada. Ke video tadi? Iya. Oke. Kita tambah lemas lagi. Tujuannya itu untuk di vertebrae thoracolis ini pada bagian atas ini sama seperti tadi. Namun jika pada posisi dudukan sang pasien lebih pada otot bagian vertebrae lumbalisnya lebih mengalami kontraksi sehingga bisa ketahuan di mana yang menyebabkan cedera. Setelah pada vertebrae thoracolis kita kembali ke lumbalis lagi. Kita lakukan di bagian kiri. Ada nyamuk Mas. Nggak ulah. Gue kesenangan dong. Kemudian kita melakukan gerakan ke samping sama seperti tadi pada bagian vertebrae lumbalis. Dan nyamuknya enggak apa-apa. Kamu mau kan? Ada suara itu, Pak. Enak dah. Kering. Free bang. Jangan mering dulu Mas. Biasa Meringin nanti. Biar enak Mas. Kita lakukannya pada bagian miring seperti ini ya, miring. Ini. Jadi kita Mas. Kemudian si pasien kita minta sedikit membungkuk. Ini bisa dikasih ke depan sini bantalnya atau membungkuk. Nah, kalau dalam membungkuk ini kita sama melakukannya pada vertebrae thoracolis, maaf. Sama kita akan ke arah atas, agak membungkuk lagi Mas. Nah, ini Mas, kita rasakan. Nah, Lebih enak ya. Gerakan petrisase, juga gerakan gerusan sedikit-sedikit seperti ini. Terus seperti ini. Bagian atas. Lakukan di kedua sisi. Ini namanya gerusan Mas, gerusan. Gerusan seperti ini.
Ini digunakan ketika cedera di punggung. Setelah itu nggak boleh langsung memijat bagian punggungnya mas, karena terlalu berbahaya ini. Nanti kan gejalanya kan banyak sekali saraf-saraf pusat atau saraf utama. Setelah itu kita lakukan di bagian vertebrae lumbalis lagi, baik sase maupun gerakan gerusan. Yang sini ya masih sakit ya mas? Yang kiri. Ini beda nih mas, beda nih. Yang sini rasain beda kan? Nah, emang yang kiri ini lebih ada keras-kerasnya mas. Ya. Kemudian kita minta pasien untuk miring ke kanan. Nah, seperti itu. Emang bener mas, seperti itu ya. Sama kan? Sebentar ya. Dengan cara menggabungkan teknik gerusan dan juga kita enak sekali ya mas. Iya banget ini. Oke. Kemudian kita melakukan gerakan lanjutan. Harus simpen dulu. Wis 10 menit wis. Kemudian kita melakukan gerakan. Kita minta pasien untuk miring ke kanan sambil agak membungkuk. Nah, bisa relax. Pertama kita lakukan gerakan ke atas seperti pada bagian tulang belakang, thoracalis dan juga bagian lumbalis seperti ini. Kita bagian thoracalis dulu. Banyak kali mas. Ini semakin banyak tuh semakin membuat pasien relax. Setelah kita melakukan gerakan gosokan, kita lanjut dengan gerakan gerus sedikit seperti ini. Tetap sesuai dari bawah ke atas. Sudah kita melakukan gerakan pada vertebrae lumbalis bagian bawah sini sama, bisa kita lakukan sedikit dan pergantian dari gerusan dan juga elusan ini. Untuk yang kanan milihnya ke kanan, untuk yang kiri milihnya ke kiri ya. Kita sudah samping luar. Akan miring ke kiri pak, miring ke kiri. Nah, ke kiri kita sama. Yang bawah yang lumbalis, jangan lupa. Bagian kiri. Sudah melakukan gerakan silang seperti ini. Kita mempelajari bagian dada.
sudah, silakan namanya ditilang kembali, lengkup ya, lengkup. Kepalanya di sana aja Pak, kepalanya Pak. Nah, kemudian kita akan melakukan gerakan traksi di pergelangan kaki, yaitu di kedua pergelangan kaki. Maju sedikit Pak. Nah, sudah, kita pegang di bagian pergelangan kaki sambil kita tahan, lakukan traksi, tarikan, kita goyang ke kanan, kiri, atas, tarik lagi, ditahan. Sudah, kita sedikit memberikan kegiatan sedikit agar menjadi rileks. Dan kita lakukan traksi lagi, gerakan traksi. Gerakan traksi ini berfungsi untuk menarik pada bagian pinggang di sini ya. Sudah. Untuk gerakan pinggang sudah cukup sampai di sini. Terima kasih. Berikutnya yang kita bahas yaitu mengenai cedera pinggul. Cedera pinggul sendiri merupakan cedera yang menurut saya sangat berpotensi mengganggu mobilitas kita, terutama ketika kita berjalan. Karena fungsi pinggul sendiri merupakan penggabung atau penghubung antara tubuh bagian atas dan juga tubuh bagian bawah. Dimana ketika kita berjalan pasti pinggul kita akan menahan beban yang ada di tubuh bagian atas serta akan mengganggu kita ketika berjalan jika pinggul tersebut tidak dengan kondisi yang baik, tidak sedang kondisi yang baik, maksudnya sedang mengalami cedera. Ada berbagai penyebab yang bisa menyebabkan cedera pinggul sendiri, yaitu ada faktor kecapekan atau overuse, ada juga faktor karena benturan yang bisa menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat jika memang terjadi fraktur atau patah tulang di daerah pinggul sendiri, serta karena mungkin ketika kita salah melakukan olahraga atau kesalahan ketika melakukan gerakan-gerakan olahraga sehingga menyebabkan sendi atau tulang yang ada di bagian pinggul menjadi tidak normal atau mengalami cedera. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk menangani cedera pada pinggul tersebut. Salah satunya adalah mengistirahatkan tubuh bagian bawah dengan cara kita mungkin dengan berbaring atau istirahat semaksimal mungkin agar nyeri atau rasa sakit yang ada di bagian pinggul menjadi berkurang. Jika masih belum, bisa kita beri dengan kompresan air es dan juga untuk melancarkan peredaran darah dan juga menghilangkan asam-asam laktat yang ada pada bagian pinggul itu sendiri. Kemudian jangan terlalu memaksakan pinggul kita untuk melakukan aktivitas atau kerja, karena itu akan menyebabkan pinggul kita yang akan mengalami recovery atau penyembuhan sendiri itu malah mengalami kerja, kemudian akan memperlambat recovery-nya itu sendiri. Yang keempat adalah dengan melakukan latihan fleksibilitas otot, dimana saya akan beri video nanti bagaimana cara melakukan fleksibilitas otot pada bagian pinggul itu sendiri supaya kita dapat melakukan recovery ketika mengalami cedera pinggul yang ringan. Untuk cedera pinggul yang berat seperti misal adanya fraktur, patah tulang di bagian pinggul, kita bisa melakukan yang pertama yaitu sebagai orang biasa mungkin tidak bisa, karena kita harus langsung melakukan ke dokter jika memang mengalami sakit yang teramat sangat pada bagian pinggul. Nanti akan dilakukan X-ray atau screening dan melakukan diagnosa awal apa yang sedang terjadi pada cedera tersebut. Jika memang mengalami patah tulang, pasti akan mengalami pengobatan dari berbagai orang. Salah satunya adalah dari fisiologi atau juga orang yang paham akan cedera tersebut. Berikut akan saya beri videonya mengenai bagaimana cara menangani cedera pinggul pada orang yang dengan keadaan cedera ringan dan tidak terlalu berat. Gerakan yang dilakukan untuk melakukan recovery cedera pinggul yaitu dengan mengangkat satu kaki ke bagian depan sampai hampir menyentuh dada dengan satu kaki lagi dengan posisi lurus. Kedua kaki dilakukan dengan gerakan tersebut
sampai 10 hitungan. Setelah melakukan dengan salah satu kaki pada masing-masing bagian, kita lakukan dengan kedua kaki sekaligus. Hal itu berfungsi untuk melakukan penarikan otot secara perlahan pada bagian belakang dan juga pada bagian pinggul. Kemudian kita melakukan gerakan mengangkat kaki ke bagian samping dengan kepala kita mengarah ke bagian berlawanan dari kaki yang kita angkat tersebut dengan 10 hitungan. Setelah melakukan gerakan tersebut, kita melakukan gerakan seperti menjadi kucing, kemudian menggerakkan menggunakan tulang punggung kita agar menjadi rileks dan juga lebih fleksibel. Lakukan gerakan tersebut sampai 10 hitungan. Yang berikutnya yang terakhir adalah yang akan saya bahas, yaitu mengenai cedera punggung bagian bawah. Cedera punggung bagian bawah sendiri memiliki banyak penyebab, antara lain adanya kekakuan otot atau kurangnya olahraga, sehingga ketika kita mengalami pergerakan atau melakukan kerja yang keras, otot belum siap dan mengalami kekakuan otot. Yang berikutnya adalah adanya kerusakan celah sendi pada bagian tulang belakang, mungkin karena faktor usia atau juga faktor osteoporosis yang juga bisa menyebabkan cedera sendi bagian bawah itu terjadi. Kemudian ada juga bisa karena radang sendi, bisa karena adanya gangguan pada syaraf tubuh bagian belakang, karena pada bagian syaraf sendiri itu memiliki banyak sekali dampak pada tubuh, dan juga syaraf tersebut pasti mengganggu dan menyebabkan berbagai penyakit yang bisa membuat orang itu mengalami cedera yang teramat sangat berat. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya olahraga, di mana pada bagian tubuh tulang belakang bagian bawah, jika seorang jarang melakukan olahraga, maka otot-otot atau sendi-sendi yang ada di belakang tubuh kita atau di punggung bagian belakang bagian bawah akan mengalami kekakuan dan juga sulit untuk melakukan kerja yang keras. Bisa juga cedera punggung bagian bawah ini terjadi karena adanya obesitas atau juga mengangkat beban yang terlalu berlebihan, sehingga membuat tulang bagian belakang seperti terlalu dipaksakan untuk bekerja. Cara-cara yang bisa kita lakukan ketika mengalami cedera pada bagian punggung, di mana saya akan membahas mengenai cedera-cedera ringan saja, di mana akan terjadinya rasa pegal pada bagian tubuh bagian belakang, ataupun rasa sakit atau tidak nyaman pada tubuh punggung bagian belakang. Yang bisa kita lakukan yaitu dengan melakukan rutin berolahraga akan untuk berfungsi sebagai pengenduran otot atau melatih fleksibilitas otot. Bisa juga dengan menjaga postur tubuh, di mana ketika kita duduk bisa dengan posisi yang tidak terlalu membungkuk seperti ini, atau bisa tubuh rileks tapi agak meninggi tegap. Yang berikutnya bisa kita perbaiki postur tidur kita dengan posisi yang baik, atau untuk mengurangi tekanan pada bagian punggung. Bisa juga dengan mengurangi pengangkatan berat atau pengangkatan beban yang terlalu berat dengan cara yang benar, cara mengangkat beban yang benar. Nanti akan saya berikan contoh bagaimana cara melakukan pengangkatan beban dengan benar. Kemudian ada juga gerakan-gerakan yang baik untuk melatih fleksibilitas otot dan juga baik untuk tulang belakang bagian bawah. Berikut videonya. Gerakan recovery yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan fleksibilitas otot, yaitu dengan menggunakan kaki ke samping seperti pada gambar, kemudian mengangkat satu kaki ke depan pada bagian dada, hampir mirip dengan untuk bagian pinggul tadi. Kita lakukan masing-masing gerakan 10 hitungan. Setelah melakukan gerakan yang telah ada di video,
Ini melakukan posisi lurus sambil punggung kita diangkat untuk menghadap sedikit, dengan posisi diangkat ke atas pada bagian tulang belakangnya. Dan kita melakukan gerakan seperti pada video. Tubuh membentuk huruf L, fungsinya agar dapat melakukan fleksibilitas otot pada bagian tulang belakang, terutama pada tulang bagian bawah. Dan gerakan yang ada di video 10 hitungan juga atau. Kemudian terakhir adalah gerakan seperti menjadi kucing dan membuat tubuh bagian belakang atau tulang bagian belakang digerakkan seperti pada video.